Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih juga menggerakkan kita untuk datang ke majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan dan contoh sunnah-sunnah beliau, bukan saja kita mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman dan di akhirat kelak kita mendapatkan satu isma bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawal Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi sannatil muttasil ila al-imamil mu'allif fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairul huda sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap para hujaj, wabil khusus kepada guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ma'mun Adung dan segenap guru lainnya. Wabil khusus kepada pengurus Majelis Al-Aqabah dari Bapak Ketua Umum dan segenap jajarannya yang sama kita hormati, kita cintai, segenap penasehat Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung dan pengurus lainnya, terutama para jamaah kita yang datang dari berbagai tempat, yang semoga bapak-bapak semua pagi hari ini menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridhonya kepada kita di pagi hari ini. Allah ridho kepada kita, Allah catatkan nama-nama kita yang hadir di pagi hari ini. Di antara kesibukan manusia, tapi kita sibuk hari ini mencari buat bekal pulang ke akhirat. Insya Allah, Allah jatahkan kita masing-masing hak kita dengan jatah yang paling mulia nanti di yaumil qiyamah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah jauhkan kita, cerabut, Allah habiskan sifat-sifat munafik dari diri kita. Amin. Karena janji Allah diantaranya adalah bagi orang yang hadir sholat subuh berjamaah, apalagi ditambah dengan ta'lim, maka pasti Allah akan hilangkan sifat munafik dari diri kita. Karena munafik ini adalah penyakit yang sulit untuk bisa hilang dari setiap pribadi-pribadi. Dia akan terus tetap ada, bersemayam dari setiap hati kita. Ya, itu yang paling bahaya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kembali kita hadir dalam rangka kajian
Pagi hari ini kita mengambil rujukan dari kitab At-Tazkirah. Ya, kitab ini kemarin sudah kita bahas pada kajian malam Sabtu menyangkut soal bagaimana nasib seorang mukmin, seorang muslim yang ketika dia sakaratul maut Allah begitu banyak berikan penderitaan proses kehidupannya. Kematian sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, bahkan jauh lebih pasti dari yang pasti. Tapi ketika sebelum dicabut nyawa dari setiap kita, ada proses yang disebut dengan sakaratul maut. Ya, sakarat itu artinya apa? Penderitaan, kesakitan. Jadi yang namanya sakaratul maut, sekalipun kepada para nabi tetap akan merasakan begitu dahsyatnya kesakitan daripada kematian. Ahlan wa sahlan pada guru kita. Tafadhol. Mudah-mudahan di pagi hari ini sekilas sekelumit kita akan lanjutkan dari kajian kita yang kemarin. Jadi Allah di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, mayuridillah bihi khairan yusabbu bihi. Siapa orang yang dikehendaki baik, artinya proses hidupnya sampai menjelang sakaratul maut, Allah jadikan hidup yang bahagia, hidup yang beruntung. Tapi ada caranya yang harus ditempuh, dilalui. Enggak mulus-mulus aja. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan barzah, kenikmatan alam barzah, pos pertama menuju akhirat, di mana pos ini sangat menentukan posisi kita nanti di akhirat. Mahsyar sudah sampai kita pada proses akhirat. Ya, mizan, siratal mustaqim. Tapi barzah ini pos pertama ini menentukan nasib kita. Kita jadi orang paling bahagia selama-lamanya atau celaka selama-lamanya. Posisinya di barzah. Ya, di tempat yang sunyi, senyap, tiada siapapun kecuali cuma kita. Wahdah, cuma sendiri. Ditemani oleh binatang-binatang penghuni asli tanah, yaitu dud. Ya, ulat-ulat tanah, cacing-cacing tanah itu menjadi sahabat kita sampai hari kiamat. Bahkan ular-ular yang sudah disiapkan bersemayam di barzah kita. Tergantung bagaimana amal kita yang kita siapkan menuju barzah. Bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini dari kitab At-Tazkirah dari Syekh Imam Ibrahim, ya. Mudah-mudahan kitab ini bicara tentang di ahwalil maut wa umuril akhirah. Jadi perkara kematian diceritakan habis, Pak, dari kitab ini. Ya, dari mulai orang hidup sampai datang kematian, lalu proses 6 langkah menuju kubur itu diceritakan semua di sini. Posisi di mana ruh kita ketika dicabut oleh malaikatul maut. Ya. Ada orang yang pendapat ulama yang mengatakan ruhnya masih di situ. Ya, menemani sampai masuk ke liang lahat, ditutup kuburnya, lalu Allah kembalikan ruhnya ketika langkah ketujuh dari orang yang memakamkan atau menguburkan. Ya, di sini diceritakan dengan jelas di mana posisi ruh kita ketika dicabut. Ya, bahkan ada yang mengatakan ruhnya berada masih dekat dengan jasadnya. Jadi siapapun orang yang datang, yang berdoa, yang duduk bersimpu, bahkan yang ngobrol ngalor ngidul tentang kebaikan dan keburukan almarhum, beliau dengar semua. Ya, ruh itu mendengar. Makanya disunahkan kita jangan sampai ngobrol macam-macam tentang keburukan mayit. Ya, karena itu dicatat oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat, dia menjadi dasar untuk proses berikutnya. Bahwa ada saksi dari manusia yang hidup bahwa si fulan ini adalah orang yang nggak baik, dicatat oleh malaikat. Makanya nggak boleh kita takziah cerita tentang keburukan orang-orang yang mati.
cerita yang baik-baik saja. Sekalipun juga ada yang nggak baik. Rasanya nggak ada manusia yang nggak ada ceritanya, cerita yang nggak baik. Pasti selalu plus minus. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ceritanya baik mulu, ya Nabi. Ya, kalau manusia pasti ada yang baik, ada yang buruk. Sampai datang Pak Simun. Babun fi sya'ni ruh wa aina tasiru hina takhruju minal jasad. Di bab ini dijelaskan fi sya'ni ruh, keadaan ruh, posisi ruh, di mana pada saat ruh itu diangkat, ruhnya berada di mana setelah diangkat? Mayit diurus dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya kemudian dibawa ke liang lahat, dimasukkan ke liang lahat, lalu ditutup kuburnya. Pada saat itu di mana posisi ruh kita? Ya. Qala Abul Hasan Al-Qabisi rahimallahu taala as-sahih minal madhab walladhi alaihi ahlus sunnah annaha tarfa'uhal malaikatu hatta tuwaqifaha baina yadayillahi ta'ala. Diceritakan dari hadis Abu Hasan Al-Qabisi, hadisnya sahih dan ini menjadi rujukan para mazhab. Ya, dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan mazhab yang 4, mereka mengambil iktibas atau menjadikan dalil hadis ini di mana posisi ruh pada saat orang sakaratul maut. Walladzi alaihi ahlus sunnah, bahkan hampir semayoritas ahlus sunnah mereka menjadikan rujukan hadis ini. Ya, annaha tarfa'uhal malaikah, bahwa ketika ruh itu dicabut dan orang meregang nyawa sakratul maut, sejenak kelihatannya sebentar sekilas, padahal prosesnya panjang, Pak. Waktu yang sedetik tadi itu dirasakan begitu lama amat, sangat sakitnya luar biasa. Kalau manusia kita melihatnya, oh tadi masih ngobrol, kok tiba-tiba besoknya pagi-pagi udah nggak ada umur. Gampang banget matinya ya, kata kita. Ya, kita secara zahir nggak menyaksikan bagaimana proses gaib. Ya, proses ruh itu proses gaib ketika diangkatnya oleh malaikat. Padahal ributnya luar biasa, Pak. Ya, ruh ini ada yang dipaksa keluar dari ruh, dia nggak mau keluar, Pak. Diangkat, naik lagi, makanya ada yang cengap orang sakaratul maut. Karena ruh itu nolak diangkat, Pak. Dia nggak mau pergi dari jasad ini. Dia takut pergi ke akhirat. Dia takut menghadap Allah karena harus bertanggungjawabkan begitu banyak dosa-dosa ketika masih hidup. Makanya bolak-balik, diangkat, balik lagi, ditarik sampai dipaksa ditarik oleh malaikat. Allahu Akbar. Sampai begitu sakratul maut. Tapi ada orang mukmin yang ketika dia mati, dia bertobat, dia tidak berdosa. Dia seperti bayi yang baru lahir. Dia orang suci, berjiwa suci, amal solehnya luar biasa. Dia mati dengan husnul khotimah. Itu disayang-sayangi oleh malaikat. Ya, digendong, ya dielus-elus, ya kemudian dipapah seperti bayi baru lahir. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang ketika sakaratul maut, walau merasakan begitu sakitnya luar biasa, tapi Allah berikan kepada kita rasa sayang malaikat untuk mengambil nyawa kita. Amin. Bagaimana kata malaikat? Annaha tarfauhal malaikatu hatta tuwaqqifaha baina yadalliha. Jadi mulai dari sakaratul maut, lalu diangkat ruhnya, diambil, dibawa, ada yang dipaksa, ada yang digendong, ada yang dicekek itu ruh itu karena nggak mau, ya dipegang, dibawa, dipaksa, dibawa ke hadapan Allah, di hadapan Allah. Sementara jasad yang meregang nyawa sudah terkapar, tidak ada daya. Karena proses kematian adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Ya, ketika ada jasad nggak ada ruh, namanya mayit. Ketika ada ruh nggak ada jasad, namanya gentayangan. Ya, gentayangan lah, ruh doang gimana, bayang-bayang putih gitu doang. Waduh, ada bayangan tuh ya. Monon kalau kata orang ya. Jadi ruh doang, Pak, nggak ada jasadnya.
Makanya sempurnalah manusia karena menyatunya antara ruh ya dan jasad. Jadi di mana posisi ruh pada saat itu? Dibawa, diangkat ya oleh malaikat kemana? Dibawa ke hadapan Allah ya. Dibawa ke hadapan Allah, ditinggalkanlah jasad sendiri. Ya. Saudaranya sedang menangis, suaminya yang meninggal, istrinya menangis, istrinya meninggal, suaminya asik-asik aja. Kata suaminya, beneran nih urusannya nih. Ya. 20 hari lagi mau udah ada calonnya lagi. Kalau suami, Pak, kalau istri menangis beneran gitu loh, Pak. Kata dia, gua tunggu-tunggu nih. Ya Pak Jaya ya. Enggak ya. Payas aluha. Maka kemudian ini ruh ditanya, ya. Siapa yang nanya, Pak? Ya. Ya karena udah di hadapan Allah, ya Allah yang nanya. Malaikat nggak lagi nanya, ntar nanyanya pada saat ruh ini dikembalikan lagi ke jasadnya. Cuma kapan dikembalikannya? Kita ikuti prosesnya, Pak. Fa'in kanat min ahli sa'ada qala lahum. Jika ini orang yang meninggal, ya dia menjadi orang yang ahli sa'adah, orang yang calon penghuni surga, sukses hidupnya ditutup dengan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, dicatat dan dikategorikan orang ini bakal jadi orang yang sukses dan bahagia nanti di yaumil qiyamah, ya dia dimasukkan ke surga. Apa katanya? Qala lahum, maka dikatakan kepada para ruh ini, siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah. Itu kata Allah kepada para malaikat, hai malaikat, kata Allah, sampaikan kepada para ruh, siru biha, ajak ya kayak kita nih sekelompok orang wisata ya masuk ke satu tempat di mana tempat wisata itu ada guide-nya. Guide ya, paham ya? Guide itu artinya apa, Pak? Orang yang pemandu, ada guidance-nya, ada pemandunya. Kalau orang haji mutawif ya, muzawir, orang yang membimbing ziarah, membimbing tawaf. Ya, ada yang pembimbingnya. Dibilang sama Allah, hai malaikat, ini para hamba-hambaku yang mulia, para kekasihku, ajak dia jalan-jalan dah, muter nih surga, betapa indahnya surga, biar dia nyaksiin nanti tempatnya ketika proses akhirnya dia berada di surgaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, merinding kita. Ya. Kalau ahli sa'adah, kalau orang yang mati akhirnya husnul khotimah, makanya judulnya manusia mau khotimah. Ya, seorang ulama besar belum tentu khotimah. Seorang pelacur ulung dari 0 tahun sampai mati tiba-tiba dapat hidayah dari Allah, belum tentu dia neraka, Pak. Nggak bisa manusia menentukan hidupnya, nyatakan saya orang paling bahagia, belum tentu, Pak. Kita lihat akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya nggak bisa mengklaim kita ini orang baik, saya orang baik, ente orang nggak baik, nggak bisa. Yang menentukan baik atau tidak itu Allah. Nanti kita lihat di akhirnya, di ujungnya, di endingnya. Makanya nggak boleh mengklaim kita menuding orang, menuduh orang, mengklaim orang, memponis orang. Saya jauh lebih baik dari ente. Ente ini orang bajingan, ente nggak tuh. Hati-hati Pak, selesai sudah kita. Ya, Rasul nggak ngajarin seperti itu. Ya, baik. Siru wa aruha maq'adaha. Hai malaikat, ini para ruh yang mereka sudah kusiapkan tempat-tempat kembali mereka nanti ketika hisab terakhir, proses Shirathul Mustaqim selesai, maka tempatkan mereka di surga-surgaku. Lihat tempat surganya bagaimana. Disuruh lihat, Pak, masukin ke gerbang surga. Nih para ruh ini yang namanya tempat tidur, ya, kasur-kasur, fi sururim marfu'ah, kasur-kasur yang sudah tinggi, yang sudah disiapkan. Masya Allahu Akbar, Pak ya. Tempat-tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ada sungai mengalir di bawah surga. Bukan sungai Cisadane, airnya bau. Ya, airnya serba hitam. Tapi sungai
yang airnya adalah madu, sungai yang airnya susu, sungai yang airnya arak. Tapi arak yang tidak memabukkan seperti di dunia. Coba bayangin Pak, sungai isinya susu. Kalau ada di dunia kita bikin pabrik Pak. Pabrik susu, pabrik madu ya. Kaya kita. Di sana pabrik susu. Pengen minum nyeblung aja ke kali Pak. Subhanallah. Diperlihatkan sama malaikat nih. Fulan bin Fulan, ini tempatmu nanti. Ini surgamu. Ini fasilitas PPIP. Ada lagi namanya kamar yang presiden suite. Masya Allah, presiden suite Pak. Pernah masuk Pak? Presiden suite pernah masuk nggak? Bintang berapa itu Pak? Presiden suite. Bintang 7. Puyang bintang 7 Pak. Ya. Kita masuk bintang 3 aja, pergi haji, pergi umroh udah luar biasa Pak. Ada orang yang pergi haji poroda 350 juta. Ya. Tempat tinggalnya pas berada di halaman Masjidil Haram. Ya. Bayangin Pak, berada di tower, jam-jam tower beradanya Pak. Jadi dia nggak perlu lagi sembahyang turun ke bawah. Ketika di situ saja sudah termasuk halaman Masjidil Haram. Luar biasa. Tapi harganya berapa? Ada yang 1 miliar. Dia mau tinggal di kamar itu dalam 1 malam. Mantap nggak Pak? Sanggup nggak kita kira-kira? Boro-boro sanggup. Ya, sudah pergi hajinya mahal. Kamarnya mahal, pelayanannya mahal. Tapi memang fasilitasnya luar biasa. Berada langsung di halaman Masjidil Haram. Keluar kaki kita udah halaman Masjidil Haram. Subhanallah. Luar biasa. Jangan dibayangin itu Pak. Bayangin nanti. Lihat. Siru ajak jalan-jalan. Biar dia puas ini hambaku kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar dia ngeliat nanti nasibnya. Haknya, fasilitas yang sudah kusiapkan buat dia. Karena dia capek ketika di dunia dulu. Ngaji mulu, sholat mulu. Punya duit sedikit sedekah. Punya duit banyak sedekah. Bantu orang, mikirin orang mulu. Dia nggak pikirin dirinya, keluarganya. Orang yang model begini, nih haknya hari ini. Perlihatkan buat mereka semua. Subhanallah. Ini masih baru proses mati kita Pak. Mayat masih ditangisin tuh sama keluarga kita, sama anak kita, istri kita, ya, mertua kita pada nangisin. Nih orang ya belum apa-apa, belum terpenuhi hajatnya udah meninggal gitu kan, pada nangis duluan Pak. Makanya kan hati-hati nih kita nih Pak. Makanya ada kalimat begini nih, ketika kita lahir, maka semua orang pada ketawa nggak Pak? Para ingat nggak waktu lahir dulu? Serot lahir gitu, inget nggak? Enggak kan? Nggak inget. Tapi inget nggak orang-orang pada nangis, pada ketawa? Bapak kita tertawa bahagia punya anak, Masya Allah. Istri kita tertawa sukses lahirnya punya anak. Kakek kita, engkong kita, paman bibi kita semuanya tertawa. Kenapa? Punya keponakan. Subhanallah. Pada senang. Apa kata kita? Sambil menggenggam tangan. Ya, tahu Bapak, ada bayi enggak yang begini Pak waktu lahir? Ada? Kayak ya? Nggak ada Pak, menggenggam semua bayi baru lahir tangannya pasti menggenggam Pak. Kenapa artinya? Ku genggam dunia. Ya, saya lahir ke dunia, saya genggam dunia dan saya akan kuasai dunia. Artinya apa? Pelit. Sifat asli manusia bakhil, bin kikir, bin pelit Pak. Itu aslinya Pak. Ya, makanya tapi ketika mati genggam apa? Terbuka tangannya. Ketika mati terbuka. Kenapa? Apa yang mau digenggam udah nggak ada apa-apa. Maka semua sudah saya pasrahkan, makanya dia begitu tangannya Pak. Yang nggak mungkin menggenggam lagi. Beda nggak saya bertanya situasi lahir sama meninggal? Beda nggak? Waktu lahir pada tertawa, apa kata bayi tadi? Nggak apa-apa sekarang kalian tertawa dengan lahirnya saya. Esok akan saya buat Anda menangis ketika saya meninggal. Tuh, begitu Pak. Paham gak maksudnya? Ketika kita lahir mereka senang. Tapi ketika kita mati mereka sedih, menyesal. Begitu maksudnya Pak. Tentunya dengan amal soleh Pak. Kita lanjut Pak. Wa aruha maq'adaha minal jannah. Silakan kalian malaikat ajak mereka menyaksikan detil per detilnya dari ujung per ujung. Tidak boleh enggak ada sisi di surga
Dari 8 pintu yang sudah disiapkan Allah, yang masing-masing hak mereka, derajat mereka, nggak ada yang terlewati, semuanya selesai semua. Jadi turnya tur sedang apa Pak? Ngeliatin fasilitas surga, subhanallah. Berapa lama? Bisa bertahun-tahun Pak. Jarak pintu ke pintu aja 1 tahun. Kusen sama kusen surga itu kalau perjalanan akhirat itu 1000 tahun baru sampai Pak. Lah emang surga luasnya Bapak tahu? Luas bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, satu surga. Subhanallahu akbar. Ya, fastabiqul khairat. Ya kan udah ada ayatnya, fastabiqul khairat, ya kan? Makanya jangan tanggung-tanggung di dunia, jangan takut. Udah banyakin amal buat beli surga. Ya, kemudian fasiru biha fil jannah ala qadri ma yaksilul mait. Kemudian ketika selesai sudah mereka menyaksikan bagaimana fasilitas surga, di dalam surga ala qadri ma yaksilul mait. Lamanya menyaksikan surga itu seberapa lama? Sekedar ketika amil selesai mandiin mayit. Ketika mandiin berapa lama Pak? Ada 15 menit. 20 menit lah ya. Ya, atau yang setengah jam. Kalau yang mandinya detail, mandinya bagus, itu ada setengah jam Pak. Ya selama itulah ketika mayit dimandikan oleh amil, oleh petugas, maka selama itu ruhnya nggak ada di situ. Nggak ada di sekitar mayit, nggak ada di sekitar lingkungan rumahnya. Tidak ada. Di mana adanya? Dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah, baik dia ahli surga maupun ahli neraka. Baik min ahli sa'adah maupun min ahli saqoh. Baik orang itu ahli bahagia atau orang itu yang celaka. Tetap di hadapan Allah. Kalau yang ahli surga dibawa ke surga, ya. Kalau yang ahli neraka dibawa ke neraka. Nih hakmu nanti, ini tempatmu nanti nih. Ini nanti kamu di sini. Itu di neraka Pak dibawanya. Subhanallah. Kapan itu? Pada saat proses pemandian mayit. Ketika dimandikan Pak. Berarti sekitar setengah jam tuh Pak. Berkeliling-keliling melihat pemandangan surga. Faidah ghasalal mayit, ketika selesai sudah memandikan mayit, wa kafana, kemudian dikafankan, mayit sudah dimandikan, ruhnya sudah jalan-jalan ke surga atau neraka. Kemudian dikafankan setelah selesai, ruddat, wa kafana ruddat, dikembalikan ruhnya. Jadi ruh itu dikembalikan kapan? Ketika sedang dikafankan, Allah kembalikan ruhnya. Tuh, Pak, makanya ketika dikafankan, ruhnya udah ada di situ Pak. Tuh, Masya Allah. Ya nih Pak ya. Makanya hati-hati kalau yang mata batinnya tajam tuh ngelihat Pak. Kalau yang kasyaf, melihat ruh, diperlihatkan, ngebayang Pak. Ada di sekitar kita. Pada saat dikafankan. Wa adrajat baina kafanihi wa jasadi, berada di posisi mana? Ketika saat dikembalikan itu di antara kafan dan jasad. Jadi di antara itu Pak, antara kafan dan jasadnya. Jadi bukan ada di ruh, bukan ada jasadnya, bukan di dalam, dia berada di situ. Berarti masih di luar. Kalau di dalam dia hidup lagi Pak. Masuk lagi, bangkit lagi dia Pak. Iya Pak ya. Makanya adanya di luar. Ya. Banyak orang yang sedang dikafanin lalu kabur dia. Karena ruhnya balik Pak. Ya, itu namanya mati suri Pak ya. Fa idza humila 'alan na'si fa innahu yasma'u kalaman nas man takallama bi khair wa man takallama bi syarr fa idza wasala ila qabri wasala alaihi daruddat. Kemudian ketika diusung fa idza humila 'alan na'si, mereka selesai kafan biasanya dibawa kemana Pak? Habis dikafankan. Belum, sholatin dulu lah Pak Haji, masa langsung kuburin. Ya, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, atau tempat-tempat di mana memang ketika masih hidup dia senang. Kalau senangnya di masjid, dibawa ke masjid. Jangan orang kagak senang masjid, dibawa ke masjid Pak. Hati-hati. Ketika masih hidupnya kagak pernah kakinya ke masjid. Ya pas mati nyelonong di depan imam, kan konyol banget itu. Ya, jangan. Taruh di belakang aja sholatin. Amin, ngeloncong bener.
Makanya masih hidup, ayo kaki kita banyak-banyakin ke masjid. Ya, berada di belakang imam. Ketika kita mati berada di depan imam, kata imam, ya udahlah nggak apa-apa. Ente masih hidup nemenin anak mulu dulu. Begitu kata imam. Nih kata imam ngeloncong banget lu. Semasa hidup nggak pernah kemari, tiba-tiba berada di depan imam. Subhanallah. Ya, ayo Pak. Ketika dia diusung, digotong, dibawa menuju tempat di mana dia mau disolatkan, Allah kembalikan pendengarannya Pak. Jadi mulai dia dengar Pak, orang ngobrol dengar. Kalau tadi nggak dengar tuh, ya istrinya nangis, mana banyak utang yang belum beres. Ya dia dengar Pak. Fa innahu yasma'u kalaman nas man takallama bi khair. Pada saat itu ketika dia diusung dibawa ke tempat disolatkan, Allah kembalikan pendengarannya, dia mendengar seluruh manusia-manusia yang ngomongin tentang dia. Yasma'u kalaman nas bi khairin. Baik yang kata-katanya baik, omongannya baik, sejarah perjuangannya baik, historis hidupnya baik, diceritakan semuanya baik, tertawa, senyum dan bahagia dia. Karena malaikat mencatat kebaikan-kebaikan yang dia bersaksi atas cerita manusia-manusia di hadapannya. Tapi kalau ada manusia yang cerita keburukan, malaikat juga mencatat bahwa si fulan ini adalah buruk karena saksinya malaikat manusia-manusia yang berada di hadapannya. Makanya saya bilang tadi, hati-hati kalau kita takziah. Ya, kalau yang tukang ngomong yang nggak baik, udah usir aja Pak. Mendingan ya, karena malaikat mencatat. Ya, waman takallama bisyari, siapa orang yang seneng ngomong yang nggak baik, ceritanya nggak baik, orang ini dulunya begini, nipu, waduh masya Allah akbar, orang sedang mati diomongin buruknya. Faidah wasola ila ghabri, ketika orang ini sudah sampai ya dari disolatkan, dibawalah ya pakai pesawat pendosa airline namanya Pak. Ada namanya kendaraan namanya pesawat pendosa airline. Apa itu Pak? Kurung batang. Ya, pendosa airline itu kendaraan kita Pak. Ya, kenapa manusia itu ujung-ujungnya naik kendaraan terakhir, naik kurung batang? Karena manusia ini hidupnya memang selalu berada di atas. Coba saya tanya, waktu kita belum lahir jadi bahan bayi, kita berada di mana? Di mana Pak? Perut ibu. Kendaraannya perut ibu kita. Orang manusia itu diciptakan Allah selalu berada di naik kendaraan. Ketika kita lahir ke dunia, saya mau tanya, kita berada di mana? Naik apa kita? Naik bebek, naik motor, naik mobil, kan naik gitu Pak. Makanya manusia hidupnya selalu berada naik kendaraan. Makanya ketika mati jangan jalan kaki sendiri. Lah, emang ada? Enggak ada, makanya kendaraannya kaki-kaki manusia, pundak-pundak saudara kita naik kendaraan itu Pak. Diusung dengan kurung batang, itu kendaraan kita ya. Lalu bagaimana kemudian? Setelah sampai di kuburnya washola alaih, disolatkan, rudat, Allah kembalikan. Sholat, masuk kubur, ya. Lalu kemudian Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya, bukan lagi di posisi antara kafan dan jasad, tapi dikembalikan ke ruhnya, ke jasadnya, dia menyatu kembali. Ya, rudat alaihi firruh wa aq'ada dza ruhin wa jasadin. Duduk bersimpu dan baru menyadari bahwa si Fulan bin Fulan, saya ternyata benar, saya sudah wafat, saya sudah mati. Baru sadar dia mati. Ini saat ini saya ada di mana ini? Kok ini sepi, ini sempit, ini kok pengap, ini kok bau. Waduh, masya Allah, baru ngerasain. Ya, yang kemarin saya punya kemana, istri saya kemana, anak-anak saya kemana, aset saya kemana, jabatan saya kemana. Dia tanyain semua sama dia. Ya, percuma diceritakan juga karena sudah berada di liang lahat. Ya, di klaster terakhir manusia tinggal, yaitu barzah. Ya, saya mau tanya kira-kira udah kebayang belum Pak? Bapak-bapak nih, yang muda umur terutama nih, kira-kira kebayang nggak? Kebayang nggak Pak? Bayangin Pak. Kata Rasulullah SAW, orang baru akan menjadi baik bila satu hari jangan kurang nginget mati, nginget kubur 17 kali dalam satu hari Pak.
Lah kita mau nginget takut. Ingat kematian, Pak. Ya. Baik, wa ada zaruhin wa jasad. Sudah duduk posisi ruh dan jasad menyatu. Wa dakhala alaihil malakanil fatanani ala ma ya'ti. Maka mulai datang dua makhluk Allah, yaitu dua malaikat fatanani, yang keduanya menjadi fitnah, menjadi ujian bagi jasad tadi dan ruhnya. Ya, lalu apa kemudian yang terjadi? Wa an Amr bin Dinar qala ma min maitin yamutu ila waruhu fi yadi malakin yanzuru ila jasadi kaifa yuksal wa kaifa yukpan wa kaifa yumsa fayajlisu fi gobri. Dari Amr bin Dinar telah berkata, tidak ada seorang mayit pun yang ketika dia mati kecuali ruhnya fi yadi malakin, dipegang di dalam penguasaan malaikat maut, ya, malakin. Yanzuru ila jasadi, ruh itu masih diberi kesempatan melihat jasadnya yang terbujur kaku. Ya, ila jasadi kaifa yuksal, dia tahu bagaimana si Amil, keluarganya, anak-anaknya memandikannya rame-rame. Dia tahu jasadnya melihat. Ya, kaifa yuksal. Makanya mandiin jangan pakai emosi, Pak. Mandiin pakai emosi, dikobok orang kasar, nggak boleh. Kata sebagian hadis, kita harus menyayangi ya mayit atau bangkai mayit itu, jasad, karena dia habis mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi setiap jengkal dari tubuh mayit tadi itu merasakan sakit yang tidak terkira. Makanya jangan kasar-kasar kalau mandiin, Pak. Harus lembut. Nyiram juga jangan main bruk, harus lembut, Pak. Dipegangin. Makanya dia menjerit, Pak, ketika dipegang dengan kasar-kasar itu. Karena ngerasain begitu sakitnya luar biasa karatul maut. Ya, makanya sunahnya harus lembut. Makanya mumpung masih hidup, sama Amil pesen, Mil, lalu mandiin gua nanti jangan kenceng-kenceng ya. Pesan dari sekarang. Ya, Pak Haji ya. Udah pesen belum? Pak Haji Salmi udah pesen belum? Udah. Emang mau dimandiin juga? Sama Amil? Ini sama saya mandiin. Saya mau saya pakai selang aja semprot. Lagi pakai setim biar cepat kelar ya. Subhanallah ya. Qala fayajlisu fi qabrihi wa kaifa yukpan, ketika dikafankan dia melihat berada di situ. Wa kaifa yamsi, ketika dia diajak di jalan, diusung lalu diajak jalan, dibawa maksudnya ke masjid, ke kuburan, dia menyaksikan berada bersama-sama jalan itu, ruh itu. Ini sebagian ulama dari Amr bin Dinar. Kalau tadi dari salah seorang ulama lain ya, dari hadis yang lain. Ini dua pendapat yang menyatakan kalau tadi ketika dia dicabut langsung dibawa ke hadapan Allah. Tapi yang kedua ini kata Amr bin Dinar, ya sebagian dari para ulama mengatakan ada yang ketika dicabut nggak diajak kemana-mana, ada di situ. Ya, cuma dipegang sama malaikat sebelum dibawa ke hadapan Allah. Dia menyaksikan, dimandiin, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dia melihat, menyaksikan di situ. Ya. Wazada fil hadisi qala yuqalu lahu wa huwa ala saririhi asma sana'an nas alaih. Zakarahu Abu Naim Al-Hafidh fi babi Amr. Di salah satu hadis tambahan lain telah ada yang berkata yuqalu lahu, ada dikatakan kepadanya wa huwa ala saririh. Katanya mayat ketika dimandikan, dikafankan, sholatkan, ruhnya enggak ada karena posisi ruh berada di tempat sarir, tempat bersemayamnya, dan dia menyaksikan dari kejauhan seperti melihat kaca. Bapak tahu etalase? Melihat dari luar, megang nggak bisa, cuma ngelihat doang. Seperti itu. Ruh menyaksikan badannya dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi dari tempat kejauhan dia menyaksikan seperti kaca. Ala sariri. Subhanallah. Demikian barangkali kajian kita sekilas, ya sekelumit. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi tempat yang datang. Karena waktu juga sudah jam 6 lewat. Insya Allah mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang bahagia di akhirnya. Bahagia di prosesnya. Jangan sampai susah di prosesnya. Bagi juga nggak mau kita. Kita pengen bahagia di prosesnya. Senang di prosesnya. Sukses di prosesnya. Sukses juga di akhirnya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama bareng
ya nanti menyaksikan tur wisata ya, cuman matinya kan kagak bareng nih masalahnya. Ini matinya kagak bareng masalahnya nih. Ya, yang enak main duluan dulu nih ngomong nih. Susahnya kan kita seumur susah Pak, nggak ada yang tahu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sahibu hadal ya akobah, kalau kita nih penghuni akobah nih, tukang haji akobah, yakin sama-sama kita atur wisata nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pede amat. Demikian, terima kasih. Tapi gue saya mohon maaf. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saudara-saudaraku jemaah penjelasan tentang perjalanan posisi ruh ketika kita meninggal, dan ini salah satu pelajaran untuk kita semua bahwa Quran menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati kita. Oleh karenanya, yuk kita ingat-ingat perjalanan kita sehingga kita masih berada di sini, kemudian ke depannya mungkin kita selalu bertaubat. Tenang, siapapun keadaan kita akan merasakan mati. Dan itulah perjalanan. Oleh karenanya, bersyukur pada hari ini kita mendapat penjelasan tentang perjalanan ruh kita masing-masing. Jemaah sekalian, seperti biasa di akhir pengajian ini kami silakan jemaah untuk bisa bertanya. Silakan. Monggo Pak. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dibawa malaikat menghadap Allah. Tapi kalau rohnya kurang jahat, langit tidak terima, sehingga roh itu dicatatkan ke bawah. Ya. Sehingga mungkin ada binatang yang binatang kemana-mana, sehingga ada orang beberapa kali didatangi oleh semacam binatang pemangsa. Jadi kepalanya binatang, Ya, baik. Oke, ya. Baik. Alhamdulillah, ini pertanyaan nggak main-main ini Pak. Sebetulnya jawaban atas pertanyaan Pak Haji ini masih lanjutan dari kajian kita Pak. Tadi ada hadis panjang Pak, cuma panjang banget. Di antaranya itu, ya, di posisi antaranya salah satu ketika ruh tadi dalam posisi min ahlil sa'adah, orang-orang yang baik, maka dia akan naik langsung ke hadapan Allah. Bahkan setiap masuk di satu pintu, pintu langit satu, pintu langit dua, itu ada assalamualaikumnya. Assalamualaikum ya al-amin, penjaga pintu. Tanya, man anta? Ana malaikal maut, ana sol-sol, ana dakokir. Ditanya, kan ada ratusan nama malaikal maut Pak, nama julukannya. Lalu waman ma'aka, itu siapa yang sama ente? Hadza ahlus sholat, ini orang yang hamba ahli sholat. Ya sudah, segera bawa ke hadapan Allah. Begitu Pak, sambutannya luar biasa Pak. Masya Allah, ini ahli zakat, ini haji mabrur, ini tukang ngaji, ahli sodakoh. Di setiap pintu itu ada pertanyaan-pertanyaannya Pak. Gitu loh. Berarti kan dia diterima itu Pak. Ya. Lalu sampai ke hadapan Allah. Tapi ada orang yang mengklaim, yang tadi kata Bapak tadi, orang yang gak baik. Dia ngaji, dia sholat, dia haji, dia zakat. Dia ibadah-ibadah lainnya. Tapi ketika ditanya, waman ma'aka. Ini orang ahli sholat, tapi sholatnya ria. Ini orang untuk haji, hajinya ria. Ini zakatnya, wah udah. Rudat dikembalikan ke bumi seperti pakaian kotor. Subhanallah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jijik Allah melihat orang-orang yang kotor, ruh-ruh yang kotor. Yang saya bilang tadi contohnya Pak. Jadi tetap diangkat, nggak ditolak, nanti dikembalikan. Cuma dalam posisi ya hancur-hancuran Pak. Ya, posisi merugi, posisi dalam keadaan celaka. Ya, dikembalikan ke barzah.
Lalu datang malaikat, lalu dipertanyakan. Lalu ngalamin proses yang panjang sampai hari kiamat. Kalau dia disiksa, disiksa beneran di alam kubur. Dipukul, ya, pakai palu yang besar sampai mendem 70 hasta ke bawah. Terus sampai hari kiamat pertanyaan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya benar adanya pertanyaan Pak Haji tadi. Bagaimana posisi kita, nasib kita nanti setelah mati, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan malaikat terhadap kita. Bagaimana perlakuan para makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat maut, yang mengusung kita dari langit 1 sampai Sidratul Muntaha, diketok pintu, disambut sama penjaganya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah ridho, kembalikan lagi ke bumi, lalu Allah sanjung dia dengan kata-kata, bahagia engkau selama-lamanya. Subhanallah. Saya mau tanya, mau yang pertama apa yang kedua? Yang pertama bahagia selama-lamanya, yang kedua celaka selama-lamanya. Mau yang mana? Tapi ngajinya males. Salat jamaahnya males. Ayo ya, berjuang di dunia. Emang enak-enakan dapat menggapai derajat tinggi, di akhirat nggak bisa. Di dunia saja pada dapat sarjana S1 aja harus kuliah 4 tahun. Ada skripsi, ada KKN. Ya, betul apa tidak, Pak? Iya, belajar pengen pinter, belajar ngaji. Setahun 2 tahun, puluhan tahun, Pak. Bukan setahun 2 tahun. Tanya pada guru kita ngaji. Nggak ada setahun 2 tahun, puluhan tahun, Pak. Ditambah 5 tahun kuliah, ditambah lagi S1, S2-nya, S3-nya. Wah, itu udah, Pak. Lelah, melelahkan. Tapi untuk mendapat derajat itu pasti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Paham, Pak? Setelah seseorang itu meninggal, dia tidak bisa membedakan antara ruh dan ikon. Itu kenapa? Yang kedua, dikisahkan bahwa besok dan pastinya ada seorang yang bernama Yuhaina. Yuhaina itu adalah seorang yang terakhir kali diangkat dari neraka dan terakhir kali dia masuk surga. Langsung pertanyaan, apa hikmah kita yang masih hidup dalam hal ini? Ya, baik, 2 pertanyaan yang cukup ya spektakuler nih, Pak. Kita sering mendengar kebiasaan-kebiasaan kita ngobrol ya, habis taziah, habis tahlil ya, bahkan ini pendapat-pendapat orang-orang yang sudah sampai pada derajat kasyaf atau ma'rifah. Man aropa nafsahu aropa robahu. Siapa orang yang sudah kenal dekat dengan dirinya, ya, diri kita tuh yang mana saya mau tanya, Pak? Yang sebut dengan diri kita yang mana saya mau tanya? Yang jogrok nih, secara fisik? Bukan. Itu jasad namanya, Pak. Jiwa kita, Pak. Ya, siapa orang yang kenal jiwanya, dirinya, nafsunya, maka pasti dia kenal Tuhan. Ini ada pendapat seorang syekh dan sudah dibuktikan langsung. Ternyata memang betul yang dikatakan tadi Pak Edo itu. Ada korin, Pak. Korin itu adalah kembarnya daripada ruh kita. Bukan ruh, jasad kita, jiwa kita. Bahkan dia punya wajah sama, karakter yang sama, fisik yang sama dengan kita. Makanya orang-orang yang sudah bisa dialog dengan korinnya, dengan kembarnya, maka dia pasti orang-orang yang kebanyakan para aulia Allah. Saya udah pernah nggak ada yang ngobrol seperti ngobrol sama kaca, seperti ngobrol sama kaca, sama cermin begitu. Nah, kan wajahnya sama, hidungnya, kupingnya kok sama, kembar. Nah, itu kembar kita, korin namanya, Pak. Makanya ketika ada orang lahir, namanya apa tuh, Pak, yang dibuang tuh, yang dikuburin? Bali. Nah, itu ini cerita para masyayikh, Pak. Saya juga kaget juga, baru mendengar saya setelah puluhan tahun baru mendengar bahwa Bali yang kita kubur itu cuma 1. Walaupun orang tua ini anaknya 17, Bali itu cuma 1, Pak. Sekalipun kembar. Dia cuma 1, Pak. Bapak cirin aja, coret pakai tinta merah. Di anak pertama, tinta itu merah, melekat, Pak. Nanti di kedua pasti ada, Pak. Ini ada seorang saya yang menyatakan, menyaksikan ini benar, Pak. Bahwa Bali itu 1. Besok lahir yang begitu lagi, besok begitu lagi. Balinya itu juga, Pak.
Jadi yang dikubur itu siapa? Wallahu alam. Cuma Allah yang Maha tahu. Kalau kucing kan balinya dimakan, Pak. Bapak pernah ngeliat kucing lahir? Balinya dimakan, Pak. Langsung hari itu dimakan karena takut diambil buat apa tuh? Buat jimat ya. Ya, buat jimat buat orang yang pengen dua tuh. Kucing beranak, Pak, kucing. Ada yang pengen? Ada. Ya. Itu yang pertama. Jadi betul adanya, tapi tergantung manusia juga. Ada manusia yang sampai akhir nggak pernah nyaksikan itu. Nggak pernah. Karena memang tadi, kalau jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang nggak suci, yang bersih, dia termahjub dengan dosa, maka nggak bakal ketemu, Pak. Nggak bakal ma'rifat. Orang-orang yang suci saja, Pak. Yang sudah berani tirakat 40 hari, puasa 40 hari, nggak tidur malam 40 hari. Berani nggak? Nggak berani kita, Pak. Ya, kalau belum sampai pada derajat itu, jangan berharap kita bisa dialog dengan jiwa kita. Ya, baik. Yang kedua, masalah tadi siapa namanya? Ya, ya Juhaina, Pak. Ini sebetulnya saya udah lama juga nih dengar juga sudah ada, Pak, di kisah itu. Orang yang pertama kali masuk neraka enggak diangkat-angkat sama Allah, baru akan diangkat setelah selesai semua manusia, baru dia diangkat manusia. Paling akhir. Awal masuk dicabutnya paling akhir. Kenapa dia punya dosa? Punya dosa yang dosanya tidak terampuni oleh Allah. Ya, ada dosa yang tidak diampuni, cuma Allah yang mengampuni. Tapi Allah Maha baik. Karena sudahlah cukup orang ini. Dia berdosa lalu sudah haknya harus diangkat. Seperti halnya ada Allah bilang sama malaikat, coba cari lagi di setiap puing-puing neraka jahanam masih ada nggak manusia? Sudah nggak ada ya Allah. Kata Allah ada. Kamu cari di pelosok-pelosok neraka jahanam, cari di wadi-wadinya, di lembah-lembahnya cari. Dicari sama malaikat ada satu manusia udah geseng, Pak. Udah geseng. Di keraknya masih ada apa satu, Pak. Lalu bagaimana nih ya Allah? Coba lihat. Ini orang nggak ada kebaikannya ya Allah. Allahu Akbar. Nggak ada sholat, nggak ada ibadah, nggak ada iman. Orang jahat sepanjang hidupnya nih manusia. Tapi lihat kata Allah, ada nggak setitik cahaya di dalam tubuhnya? Dicari yang malaikat, ada, Pak. Ada setitik, Pak. Ada setitik kebaikan. Apa itu? Pernah baca syahadat ketika kawin. Asyhadu alla ilaha illallah ketika kawin doang, Pak. Ada setitik. Maka kata Allah, ya sudah. Dia sudah cukup menderita hambaku, maka angkat dia ke surga dan dia mandikan ke dalam air abadi. Subhanallah. Jadi jangan khawatir, Pak, walaupun udah kenyang di neraka, Allah pasti angkat kita. Bapak siap di neraka? Ya demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian jamaah sekalian, beberapa pertanyaan dan sudah diselesaikan. Karena waktu jualan yang bisa sementara, karenanya pengajian ini kami cukupkan sampai di sini dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk kebersihan keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa kita raya pahala haji dan umrah dengan sholat berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.